Baik, kita lanjutkan. Kemudian masih ini ya, masih tentang marki dan pasien yang diruqyah. Tidak boleh istijal. Ya. Kemudian mematuhi nasihat. Mematuhi nasihat ruqyah. Kita sebagai ruqyah harus apa yang kita nasihatkan itu dipatuhi. Seperti dokter juga, apa yang dikatakan dokter ini nggak boleh, ya ini boleh, ini nggak boleh. Itu juga ruqyah itu. Maka pasien itu mesti patuh. Nggak boleh lagi pakai jimat, nggak boleh lagi sholatnya telat, nggak boleh lagi membuka aurat perempuan. Pasien mesti patuh. Dia mesti memposisikan dirinya di bawah. Nomor 6 halaman 226. Pasien itu mesti memposisikan diri di bawah. Maksudnya dia yang mematuhi, bukan dia yang dipatuhi. Dia yang harus mendengar, bukan dia yang harus mendengarkan. Dia yang mesti tunduk kepada perintah ruqyah, bukan justru dia yang memerintahkan ruqyah. Jadi dalam konteks seperti ini, nah inilah pentingnya kita punya klinik. Jadi ruqyah yang pasien yang datang, bukan kita yang mendatangi. Orang yang membutuhkan dialah yang datang. Nah, kita yang dibutuhkan, kita didatangi. Bukan untuk memposisikan diri sebagai orang hebat, tidak. Nah, tapi bagaimana pasien itu dituntut keikhlasannya. Kalau kita datang seolah-olah kita yang membutuhkan, ya, seolah kita yang membutuhkan apa yang ada pada diri pasien. Nah, ini kadang-kadang bisa menyebabkan hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita punya klinik rumah sehat seperti ini, pasien semua datang, itu tidak ada istilahnya siapa yang butuh dan siapa yang dibutuhkan. Pokoknya kita melayani itu saja. Jadi kalau Syekh Sa'ad itu, ya, dia nggak mau mendatangi pasien. Ya, dia nggak mau mendatangi pasien. Pasien itu yang disuruh datang. Kenapa? Karena ketika pasien datang, dia merasa perlu, dan dia di situ memposisikan diri sebagai orang yang ada di bawah posisinya. Tapi kalau kita yang datang, kadang-kadang kita yang diatur, ya, disuruh kita yang harus menentukan, dia yang harus menentukan waktu, bukan kita yang menentukan waktu. Akhirnya seolah-olah kita yang membutuhkan seperti itu. Ya, silakan. Jadi akhirnya yang saya tulis di sini, ketika pasien memposisikan diri sebagai orang yang dibutuhkan dan berhak menentukan keinginannya, masalah raja yang tidak boleh dilawan, maka jangan heran muncul model ruqyah yang memasang harga sebagai kompensasi. Ya kan? Nah, itu dia. Karena pasien ini seperti raja memerintahkan, pasang aja harga tinggi katanya. Jadi harga itu tidak mesti berbentuk uang, tapi bisa jadi pelayanan seperti minta dijemput dan sebagainya. Kadang muncul model terapis yang berorientasi dunia.
bisa disebabkan banyaknya orang sakit yang minta dihargai dan dihormati. Jadi pasien itu dia mesti merendahlah dia, ya, karena dia sakit, dia mesti memunculkan tawadhu, supaya kesembuhan itu mudah datang. Kesembuhan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, rahmat itu tidak akan turun kepada orang yang sombong, orang yang angkuh. Ibarat air tidak akan pernah naik ke gunung kan? Air pasti menurun ke tempat yang rendah. Tadi harus rendah, insyaallah ya. Kemudian kita masuk ke rukun ruqyah berikutnya, yaitu marqi minhu, halaman 227. Marqi minhu. Marqi minhu ini penyakit yang diruqyah. Jadi penyakit apa yang bisa diruqyah? Kemarin kita sudah menjelaskan ada jenis-jenis penyakit ya. Secara garis besar sudah kita sampaikan. Ada al-amrad al-udhiyah, penyakit organ fisik, ya, penyakit fisik. Ada al-amrad an-nafsiyah, penyakit kejiwaan. Ada al-amrad ar-ruhiyah, penyakit ruhiyah yang dibagi 3 lagi. Ada al-massu, kerasukan, ada as-sihru, sihir, ada al-ainu wal hasad, ada ain dan hasad. Itulah jenis-jenis penyakit yang sudah kita sampaikan kemarin. Nah, di sini diulang lagi ya pada halaman 230. Nah, penyakit udhiyah, penyakit ruhiyah, nafs udhiyah, ya, ada penyakit nafsiyah dan asabiyah. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan pembagian kemarin. Udhiyah sudah secara fisik. Ruhiyah, ya, artinya adanya kerasukan, musarah jin terhadap manusia sehingga menyebabkan terjadinya kesurupan, gangguan fisik dan kegilaan. Jadi gangguan jin itu ruhiyah, ya, penyakit ruhiyah, tapi menyebabkan jiwa gila misalnya kan. Gangguan jin itu menyebabkan gila, maka disebutnya nafs udhiyah fisik. Ada orang yang kena gangguan jin tapi fisiknya terkena, ya, seperti gatal-gatal, lumpuh dan sebagainya. Kalau di sini sesaat menyebutkan nafs udhiyah ini disebut dia psikosomatik. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, penyakit fisik bisa menyebabkan penyakit psikis kejiwaan, penyakit kejiwaan bisa menyebabkan penyakit fisik. Kemudian ada yang ketiga, penyakit nafsiyah wal asabiyah. Ini berkaitan dengan kejiwaan dan yang berkaitan dengan saraf. Termasuk Parkinson, termasuk Parkinson, ya, itu kan sarafnya terganggu. Tapi saraf di sini lebih kepada yang menyebabkan nafsiyah, menyebabkan yang kejiwaan atau mental. Jadi penyakit yang bisa diruqyah yang mana? Ya, semua. Penyakit yang bisa diruqyah ya semua. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an itu, ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Di situ syifa'. Dia syifa' dari ini syifa' ini sifatnya umum, ya, penyakit hati dan penyakit badani, bahkan nafs, jiwa. Tidak ada kekhususan dari syifa. Ini bersifat umum, am, ya, bersifat umum.
Penyakit apa yang bisa sembuh oleh obat? Penyakit apa saja. Tidak ada yang mengkhususkan itu penyakit hati atau penyakit fisik. Pokoknya umum saja. Baru kemudian di sini dibahas secara satu persatu halaman 233 penyakit gangguan jin al-mas. Saya kira ini sudah tahu kita ya, bahwa penyakit gangguan jin ini adalah kerasukan, di mana jin merasuki tubuh seseorang. Itu dalam kajian para ulama, para pakar, di sini ada perbedaan khilafiyah. Ada yang mengatakan mustahil jin masuk ke dalam tubuh manusia. Ada yang mengatakan, banyak dalil yang mengatakan bahwa jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, dalil yang paling sering kita sampaikan adalah hadis Rasulullah SAW. Apa itu? Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad. Setan itu masuk mengalir dalam tubuh manusia mengikuti darahnya. Berarti dia masuk. Kemudian ada lagi dalil di mana Rasulullah SAW ketika meruqyah sahabat yang bernama Utsman bin Abil As, ya, ketika mengeluhkan dirinya sering lupa rakaat sholat, sering lupa bacaan sholat, lalu dia datang ke Madinah setelah disuruh oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian meruqyahnya dan mengatakan, "Ukhruj ya aduwallah." Keluarlah engkau wahai musuh Allah. Artinya Rasulullah mengatakan kepada setan yang ada di dalam tubuh Utsman ini, keluar, ukhruj. Nah, tidak mungkinlah Rasulullah mengatakan keluar kalau tidak ada sesuatu yang masuk. Jadi di sini jelas bahwa jin yang tidak baik atau jin jahat, setan namanya, itu bisa masuk dalam tubuh seseorang. Kemudian di sini pembagian mas tadi ada al-massu ad-dakhili, ada salah cetak. Itu ad-dakhili, al-khariji. Ad-dakhili itu nanti ada di atas disebutkan ini. Biasanya masyarakat beranggapan bahwa yang namanya kerasukan itu pasti memberi pengaruh dari dalam, ya kan? Ini yang disebut al-massu ad-dakhili, kerasukan di dalam. Sedangkan kerasukan yang terjadi dari luar diri manusia disebut al-massu al-khariji, ya, al-massu al-khariji, yaitu jin memberi pengaruh pada diri manusia tidak dengan cara merasuki tubuhnya, tapi cukup dengan menyentuhnya dari luar melalui tepi saraf, sebagaimana disebut oleh Syekh Sa'id. Jadi al-massu ad-dakhili di situ halaman 234 itu dirubah, itu al-massu al-khariji, ya.
koriji dari luar ya. Ya, koriji. Saya sapu nih ya. Udah kan? Jadi sentuhan dari dalam dan sentuhan dari luar. Ya. Jin itu bisa menyentuh, merasuki dari dalam dan bisa merasuki dari luar. Di sini pembahasannya didahulukan karena ini jarang dipahami oleh masyarakat. Ya. Sentuhan dari luar ini artinya disebabkan oleh sentuhan jin dari luar diri manusia. Ada dua jenis, yaitu sentuhan kilat, sentuhan mendatang, al-massul abir atau al-massul arid. Ya. Al-massul abir atau al-massul arid. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika mereka ditimpa al-massu. Nah, massu ini kan sentuhan jin, berupa waswas dari setan, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu juga mengalami al-massu, tapi dari luar dirinya. Was-was, cemas. Kemudian di ayat berikutnya surah Al-A'raf ayat 20, fawaswasa lahum asy-syaitanu liyubdiya lahumā mā wuriya anhuma min sawatihima ila akhir ayat. Nah, itu juga kisah Nabi Adam dan Hawa ya, juga mengalami al-massu sehingga setan bisa membisikkan ya. Jadi di luar. Jadi kita ini nggak ada yang selamat dari al-massu. Selalu kita diganggu oleh setan. Karena setan itu dia adalah musuh yang nyata. Dia pasti menginginkan setiap orang itu sesat, masuk neraka. Kemudian begitu juga ketika lahir, semua orang pasti disentuh oleh jin, ya, oleh setan. Ma min mauludin yuladu illa wasyaitanu yamassuhu hina yulad. Wa yastahillu sarikhan min massi syaitan iyyahu illa Maryam wa ibnaha. Tidak seorang anak yang dilahirkan melainkan ia disentuh oleh setan ketika lahir sehingga menangis keras disebabkan oleh sentuhan setan itu, kecuali Maryam dan anak. Kemudian ada sentuhan berketerusan, al-massul mutawasil. Kalau ini sebentar, ini al-massul mutawasil. Mutawasil itu berkelanjutan. Kita kadang-kadang kan diganggu setan juga. Mustahil nggak ada orang yang diganggu setan kan? Tapi sifatnya dari luar, ya kan? Misalnya berwas-was, takutan dan seterusnya. Tapi sebentar aja setelah itu hilang karena kita yakin bahwa kita adalah orang beriman, ya, kita berlindung kepada Allah dan seterusnya. Nah, ada yang mutawasil yang berketerusan, bermakna sering atau tidak berhenti. Sesaat dalam bukunya As-Sihr mengatakan jenis jin ini merupakan sesuatu yang diperselisihkan ulama. Nah, inilah yang diperselisihkan ulama, ya. Ada yang mengatakan boleh, ya, ada yang bilang tidak. Kelompok pertama berpendapat mustahil jin masuk ke dalam tubuh manusia. Kelompok kedua berpendapat mungkin jin memungkinkan masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi ayat yang mereka jadikan dalil sama. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Jadi dalil mereka untuk pertahanan pendapatnya
adalah ayat yang sama. Jadi beda penafsiran, sehingga timbul khilafiyah, beda pendapat. Ini pada halaman 237 ada sebenarnya gambar di situ, tapi penerbitnya tidak membuat. Ya. Cuma di buku yang ikut kuliah pada buku kuliah sihir yang di situ ada, ya, di situ ada gambar. Jadi al-masul mutawassil ini salah ini. Salah sebenarnya. Yang abir ini di sini, ya dahili. Karena dia tadi abir itu sebentar. Yang mutawasil ini yang masuk, merasuki manusia. Ini yang dipredisikan oleh ulama. Kira-kira gambaran itu. Ini khariji. Ini dakhili. Ini kita umpamakan manusia, ya kan? Ini kita umpamakan jin. Jadi al-massu itu bersentuhan. Jadi jin menyentuh diri manusia, tapi dari luar, sehingga timbul was-was, kecemasan, ketakutan, atau menimbulkan sesuatu yang tidak baik dari diri. Beliau analogikan begini. Ini stop kontak. Ya, stop kontak ini kalau kita pijit tombolnya bisa hidup lampu semua ruangan rumah ini, atau apa namanya itu? Ya, untuk mengontrol lampu. Itu yang beliau contohkan. Jadi kalau kita naik ke atas hidup semua aliran listrik di dalam rumah ini. Kalau kita turunkan dia mati semua. Jadi dia tidak masuk ke sini, tidak masuk ke ruang-ruangan ini. Kita nggak mesti masuk ke dalam ruangan yang ada di rumah ini untuk mematikan lampu itu. Cukup di luar saja. Kita mati semua. Jadi jin itu yang sifatnya al-masul khariji seperti itu. Dia nggak perlu masuk ke dalam tubuh manusia, cukup di luarnya ada. Di sini menyentuh tepi saraf. Ya. Tepi saraf itu ya bagian-bagian yang sensitif. Ya. Sedangkan al-masul dakhili, ini dia sudah masuk ke dalam. Ibaratnya kita masuk ke rumah, kita matikan salah satu. Gitu. Jadi tetap dia ada sentuhan. Oke, inilah gambar yang tidak dimasukkan di sini. Itu hanya sebagai ilustrasi saja. Jadi jangan heran di sini pada halaman 207 pada gambar yang pertama, mana gambarnya kan? Saya sudah tanya ke penerbitnya ya. Mereka apa namanya? Seperti otomatis gitu, tidak termasuk gambar. Jadi mereka setelah terbit saya tanya hilang. Padahal itu ada jelas. Sebagaimana tidak pada gambar di titik 2 kan, nanti ada gambar di sini. Ya seperti itu. Apa dia tak? Gue itu. Dia yang punya gangguan jenazah di sini ada. Terlalu. Oke, asli yang kenapa? Jadi itulah pengertian dari al-masyu. Jadi penyakit yang bisa diatasi dengan ruqyah, ya terutama salah satunya adalah kerasukan jin, atau disebut dengan masul jin, al-masul jinni. Kemudian muncul pertanyaan, di mana jin yang merasuk itu bersemayam? Sering
sering dipertanyakan orang. Seorang peruqyah tidak perlu bertanya di mana jin yang merasuk itu berada. Saat meruqyah, kamu berada di mana? Perlu ditanya. Kenapa? Karena jawabannya pun juga bisa menipu. Seorang peruqyah tidak perlu bertanya tentang keberadaan jin dalam tubuh korban dengan tujuan untuk memudahkannya membunuh atau mengusir jin. Padahal informasi yang disampaikan oleh jin itu kebanyakannya adalah dusta. Jika seandainya jin itu mengaku berada di bagian tubuh tertentu seperti mata, rahim, dan sebagainya, mengapa seluruh bagian tubuh pasien terasa kebas dan pasien merasa letih dan senang? Jadi kadang-kadang jin itu mengaku dia di mata, tapi pasien itu seluruh tubuhnya sakit. Itulah satu tanda bisa saja ada kedustaan dari pasien. Berdasarkan beberapa hadis dapat disimpulkan bahwa ketika jin merasuki manusia, ia berada di aliran darah manusia yang tersebar di seluruh tubuhnya. Itulah hadis tadi yang dibacakan, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad. Jadi kalau dia masuk ke aliran darah, itulah yang bisa kemana-mana. Di setiap bagian tubuh yang dialiri darah, dia pasti bisa masuk ke sana. Kira itu bisa kita baca sendiri ya. Gejala secara fisik tidak otomatis menunjukkan tempat jin. Jadi kaidahnya gejala secara fisik tidak otomatis menunjukkan tempat jin. Gejalanya dia merasa di tangannya lemas, tidak otomatis, tapi bisa jadi. Maka jangan fokuskan ke situ. Efek kerasukan jin bisa ketakutan, kemudian gangguan mental, gangguan saraf, bahkan gangguan fisik. Yang berikutnya, efek kerasukan jin itu bisa fobia, ketakutan, gangguan mental, gangguan saraf, gangguan fisik, dan seterusnya. Itu penyakit yang pertama yang bisa diatasi dengan ruqyah, yaitu malu al-massu, gangguan jin. Kedua, penyakit sihir. Halaman 258. Tentang apa itu sihir, itu sudah dibahas juga di buku saya yang pertama, yaitu Ensiklopedia Jin, Sihir dan Ruqyah Syariah, terbitkan oleh Proyu Jogja. Tapi sekarang stoknya sudah habis. Kajian tentang sihir ini menarik, ya, menarik karena selama ini kita sering menyalahpahami apa itu sihir. Maka perlu kita tahu ya, rukun-rukun sihir. Sihir itu terjadi kecuali dengan syarat semua rukun-rukunnya terpenuhi. Di sini dijelaskan oleh Syekh Sa'ad. Rukun sihir itu apa? Dia jelaskan di sini dalam definisi sihir. Sihir adalah aqdun baina sahirin bi kufri wa syaitanin bi qudratihi ala husuli ma huwa fi maqduril khalqi min taqdiril khaliq. Sihir adalah akad perjanjian antara seorang penyihir dengan kekufurannya dan setan dengan kekuatannya. Jadi rukun pertama itu ya ada ya ilmu sihir yang diakadkan ya menjadi sesuatu yang disepakati oleh tukang sihir dengan kekufurannya, setan dengan segala kemampuannya. Jadi inilah yang disebut ilmu sihir. Ya. Ada ilmu huruf, ada itulah ilmu wafaq, wifik, ya kan. Nah, nanti di situ
dibuat tulisan-tulisan ya untuk sebagai simbol pemanggilan jin ya, supaya dia hadir setelah tukang sihir itu melakukan kekufurannya. Jadi adanya ilmu sihir ini itu dijelaskan dalam kitab apa itu, buku kuliah sesaat tentang sihir itu. Nah, di situ ada ilmu-ilmu apa saja yang dipelajari untuk sebagai akad antara jin dan tukang sihir. Di sini ada disebut juga secara ringkas ya. Namanya ilmu tanjim, ilmu perbintangan. Bukan ilmu perbintangan yang sifatnya ilmiah, tidak. Kalau ilmu perbintangan seperti itu untuk menentukan cuaca, arah kiblat, ya itu masih dibolehkan. Ya. Ini ilmu perbintangan dengan keyakinan bahwa bintang-bintang yang ada di langit itu memiliki kemampuan, kekuasaan untuk mengontrol apa yang terjadi di bumi. Nah, ini yang salah, ini yang dijadikan oleh tukang sihir sebagai ilmu untuk memanggil jin. Ada ilmu huruf. Nah, ini huruf ini kan ilmu-ilmu yang selalu digunakan untuk membuat rajah atau membuat wifik dan sebagainya. Begitu juga ilmu huruf, ilmu bilangan huruf, bahwa setiap huruf itu ada poin-poinnya. Alif 1, ba 2, ta 3, ta. Nah, itulah nanti yang dijadikan simbol-simbol. Ilmu awfaq, kemudian ilmu al-jimat dan sebagainya. Jadi ilmu sihir itu ada perangkatnya khusus. Kedua, rukun sihir yang kedua kekufuran penyihir. Kekufuran. Ya, kalau tidak kufur dia, sihirnya tidak mempan, tidak khasiatnya tidak tinggi. Jadi menghina ayat-ayat Allah seperti Al-Quran ditulis dengan darah haid, Al-Quran dijadikan sebagai alas kaki, Al-Quran dijadikan sebagai alat untuk membersihkan, untuk mengusap najis kotoran. Kalau mereka bisa melakukan itu, barulah setan itu bisa hadir. Jadi kekuatan tukang sihir itu berbeda-beda. Ada hebat, ada menengah, ada yang biasa-biasa. Tergantung kedekatan dia dengan setan. Semakin berani dia, semakin kufur dia, ya semakin hebat. Kalau dia masih ada pertimbangan. Jadi menghina ayat-ayat Allah. Ya, menghina ayat Allah ini ada dua, ada ayat Allah yang paling agung yaitu Al-Quran. Ini ayat apa namanya ini? Ayat yang tersurat. Ada ayat yang disebut ayat Allah yang bersifat kauniyah. Nah, seperti susu. Susu ini termasuk ayatullah al-kauniyah. Sering digunakan oleh tukang sihir sebagai wasilah, tapi dengan menghinakan. Padahal susu ini ayat Allah. Kenapa? Karena susu ini keluar dari antara kotoran dan darah. Ya kan? Bisa ada susu keluar. Itu ayat Allah yang bersifat kauniyah yang sangat luar biasa. Maksud kauniyahnya apa nih, Ustaz? Ya, alam. Kauniyah ini kan alam yang terlihat ini seperti lautan, udara, gunung, susu kan ada bentuknya, ada wujudnya kan. Kalau ayat Allah yang tersurat tadi itu Al-Quran yang kita baca.
tadabbur alam. Apa arti tadabbur alam? Ya, mentadabburi alam ya. Karena alam ini ayat Allah. Ya kan? Beda lagi mentadabburi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ditadabburi, kita baca, kita renungkan, kita tafsirkan, kita hayati, tadabbur ayat Quran. Kalau tadabbur alam, benar ya, alam kauniyah ini. Ya. Cuma alamnya nggak berupa pemandangan, nggak berupa laut-lautan, tumbuhan ini, tapi susu yang ya, yang keluar dari antara kotoran dan darah. Jadi ayat Allah yang bentuknya susu ini sering digunakan oleh para tukang sihir sebagai alat istinja untuk mencuci kotoran. Kita kan susu itu untuk minuman, untuk kesehatan. Nah, dia tidak mencuci kotoran. Ada yang menggunakannya untuk berwudu. Padahal wudu itu ya dari air suci dan mensucikan, bukan hanya sekedar dari air suci. Susu itu air suci tapi tidak mensucikan. Ya. Tapi mereka gunakan itu sebagai wudu, sebagai ya, mungkin untuk mensuci yang lain dan sebagainya. Ada yang mengencinginya, ada pula yang menyiramkannya di tempat-tempat najis atau di atas bumi dan menginjak-injaknya. Nah, itu sebagaimana orang menginjak-injak ayat Allah Al-Quran dengan tulisan, nah, begitulah dia menginjak susu yang bersih, yang suci, kemudian dinistakan. Jadi kekufuran itu bisa dengan cara atau melakukan perbuatan yang paling keji, ya, paling keji, paling kotor, paling maksiat, paling berdosa. Contohnya apa? Sholat dalam keadaan junub, melakukan zina dengan mahramnya, dan berwuduk sebelum sholat dengan menggunakan khamar. Nah, semua itu hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak perbuatan keji yang mereka lakukan. Yang belum diketahui lebih parah lagi. Rukun yang berapa? Kedua. Jadi kalau nggak ada kekufuran, nggak mungkin sihir itu terjadi. Ketiga, kekuatan setan. Nah, adanya kekuatan jin, setan. Kalau setan yang nggak kuat, nggak mungkin sihir itu terjadi. Ada kecepatan gerak, kecepatan membawa benda berat, kekuatan penciuman, kekuatan merubah bentuk dan penjelmaan, kekuatan mengangkat benda berat, ya, kekuatan akal dan seterusnya. Ada yang menarik, gitu kan? Ini mungkin juga banyak orang yang tidak memahami.